Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Ajania Sulaiman. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aksiologi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu di Universitas Pancasakti Bekasi. Yang akan kita bahas adalah tentang pengertian aksiologi, inti aksiologi, dan penerapan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan pemikiran, seperti prinsip keyakinan, konsep dan sikap umum atau dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios, yang memiliki arti nilai, dan logos yang mempunyai arti ilmu atau teori. Inti aksiologis ada dua, yaitu etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika, doktrinnya dari agama. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif, dan ada estetika. Baik, kita akan bahas tentang etika. Etika berasal dari dua kata, etos yang berarti sifat, watak kebiasaan, etikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang moralitas nilai baik dan buruk. Etika bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Dalam istilah lain dinamakan moral, yang berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari mos yang berarti adat atau kebiasaan. Beberapa ahli membagi ke dalam dua bagian, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah cara melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik atau buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu, kebudayaan atau subkultur tertentu. Oleh karena itu, etika deskriptif ini tidak memberikan penilaian apapun. Ia hanya memaparkan etika deskriptif lebih bersifat netral. Misalnya penggambaran tentang adat, Etika deskriptif dibagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah moral yang meneliti cita-cita, norma-norma yang pernah diberlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu atau dalam suatu lingkungan besar yang mencakup beberapa bangsa. Kedua, yaitu fenomenologi moral yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Lalu kita akan membahas tentang etika normatif. Etika normatif berdasarkan pendiriannya atas norma. Normatif berarti sistem-sistem yang dimaksud untuk memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik atau buruk. Etika normatif dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu teori nilai dan teori keharusan. Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan, sedangkan teori keharusan membahas tingkah laku. Ada pula yang membagi etika normatif ke dalam dua golongan sebagai berikut: konsekuensialis dan non-konsekuensialis. Konsekuensialis berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensinya. Adapun non-konsekuensialis berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh sebab-sebab yang menjadi dorongan dari tindakan itu, atau ditentukan oleh sifat-sifat hakikinya. Lalu kita membahas tentang estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Istilah estetika berasal dari kata Yunani yang mempunyai arti
aestheis yang berarti pencerapan indrawi, pemahaman intelektual, atau bisa juga berarti pengamatan spiritual. Estetika adalah cabang filsafat yang memberikan perhatian pada sifat keindahan, seni, rasa, dan selera. Secara ilmiahnya, ia didefinisikan sebagai studi tentang nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi sensorik yang kadang dinamakan nilai sentimentalitas atau cita rasa atau selera. Secara luas, estetika didefinisikan sebagai refleksi kritis tentang seni, budaya, dan alam. Estetika dikaitkan dengan aksiologi sebagai cabang filsafat dan juga diasosiasikan dalam filsafat seni. Lalu kita membahas penerapan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh kasus aksiologi dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita ingat di pembahasan awal, aksiologi membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ranah dari aksiologi ini sendiri adalah tentang etika dan estetika. Maka dengan aksiologi kita bisa memilah apakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Maka jika kita masih membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang rumah seperti sebelumnya, maka dengan aksiologi kita mencoba untuk mengetahui apakah rumah tersebut memberikan manfaat atau tidak untuk kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dengan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah, kita bisa lebih mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal, tempat seperti apa yang nyaman untuk kita, dan kita bisa mengenali bahwa rumah itu adalah komponen yang penting untuk kebahagiaan keluarga kita sehari-hari. Atau jika kita bisa membahas tentang sahabat, dengan aksiologi kita mengetahui apakah dengan kita masih mengenali sahabat lama kita memberi manfaat untuk kita. Misalnya kita bisa menjalin tentang persahabatan yang telah lama terpisah, menjalin silaturahmi, atau menghibur diri dengan bernostalgia bersama sahabat. Demikian adalah presentasi saya tentang materi aksiologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.